Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi hakikat bahasa, sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Kelompok 1 terdiri dari yang pertama ada Saudara Mahendra Wisnuwardana, lalu ada Zaim Zaifa, Putri Hoirunisa, dan Anissa Syifa Mazidah. Kali ini kami akan membahas tentang hakikat bahasa Indonesia, yang kedua sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia, dan yang ketiga perkembangan bahasa. Hakikat bahasa Indonesia akan dibacakan oleh Saudara Mahendra. Kepada dipersilakan. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen dengan pola yang tetap dan dapat memiliki beberapa kaidah di dalamnya. Subsistem ini mencakup fonologi, morfologi, dan sintaksis. Kembali pada konsep individu yang hidup di tengah masyarakat sebagai makhluk sosial, maka tentu saja membutuhkan adanya kemampuan komunikasi bahasa dengan sesama individu supaya sifat sosial tersebut dapat terlaksana. Berikutnya ada sifat-sifat bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Sistem itu berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Komponen-komponen yang terdapat di dalam suatu sistem bahasa harus tersusun secara teratur supaya dapat dimengerti oleh penutur dan lawan penuturnya. Yang kedua, bahasa merupakan lambang. Setiap lambang dari bahasa dapat melambangkan sesuatu yang nantinya disebut dengan makna atau konsep. Lanjut yang ketiga ada bahasa bersifat arbitrer. Bahasa bersifat arbitrer artinya mana suka, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara lambang bunyi dengan yang dilambangkan itu tidak wajib. Bisa berubah sewaktu-waktu dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang bunyi tersebut dapat mengonsepi makna tertentu. Yang keempat, bahasa bersifat konvensial. Setiap penutur suatu bahasa manusia harus mematuhi adanya hubungan antara lambang dengan konsep yang dilambangkannya. Apabila sang penutur suatu bahasa tidak memahami hubungan tersebut, maka besar kemungkinan komunikasi yang tengah dijalaninya akan terhambat. Lanjut yang kelima, ada bahasa bersifat dinamis. Bahasa itu tidak akan terlepas dari adanya kemungkinan perubahan yang terjadi sewaktu-waktu. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi pada semua tataran bahasa, mulai dari fonologis, formologis, sintaksis, semantik, hingga leksikon. Yang keenam, bahasa bersifat produktif. Bahasa itu sangat produktif yang dapat berkembang dalam jumlah yang tidak terbatas. Sejalan dengan sifat bahasa yang dinamis, satuan-satuan ujaran bahasa itu memiliki jumlah yang hampir tidak terbatas. G7 ada bahasa itu beragam. Bahasa itu mempunyai kaidah atau pola yang sama. Tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen yang memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa dapat menjadi beragam. Next, yang kedelapan ada bahasa bersifat manusiawi. Bahasa itu mempunyai kaidah atau pola yang sama. Tetapi apabila disampaikan oleh penutur yang heterogen yang memiliki latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa dapat menjadi beragam. Selanjutnya sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudari Putri Hoirunisa. Kepada dipersilakan.
Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia, lisan maupun tulisan berkembang mulai pada 28 Oktober 1928, bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk bahasa Indonesia, terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophuijsen, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau EYD. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasalahkan tentang sebutan Bahasa Pemersatuan Indonesia. Kemudian, M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti-prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya, yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia yang akan dibacakan oleh Zaim Zaifa. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Tepat pada tanggal 28 Oktober 1982, bertepatan dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, maka resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak abad 7 menjadi bahasa Indonesia. Peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR dan dikuatkan dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Yang terakhir, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah resmi berlaku di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam bab 30 Pasal 36 bab 15 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini berarti kedudukan bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir ada fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia menjadi satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina dan mengembangkan kebudayaan nasional, sehingga memiliki ciri dan identitas sendiri. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa media massa. Selain itu, sebagai sumber pemerkaya bahasa daerah,
dalam hal bahasa daerah yang tidak memiliki kata untuk sebuah konsep. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.